Film yang dirilis pada tahun 2009 ini menceritakan seorang maniak yang suka mengkoleksi buruannya dan disiksa. Tokoh utama dalam film ini adalah Arkin yang diperankan oleh Josh Stewart. Di awal film, terlihat sepasang suami istri tampak bahagia sembari masuk ke rumah. Tapi sang suami merasa ada yang tidak beres di rumah mereka. Sementara istrinya yang sudah berada di atas memanggilnya karena dia melihat ada sebuah kotak merah yang entah isinya apa. Di sana juga ada sepucuk kertas yang bertuliskan untuk kolektor. Saat dibuka, mereka terkejut dan berteriak. Dan film pun dimulai. Orang-orang ini sedang bekerja memperbaiki dan membersihkan rumah dari hama serangga dan tikus. Dan ini adalah Arkin. Dia adalah salah satu anggota pembasmi serangga yang ikut bekerja di rumah milik keluarga Jess. Dia dan keluarga Jess sudah cukup lama kenal, karena mereka sering memanggilnya untuk membersihkan hama di rumah lama dan barunya. Kebetulan rumah yang mereka bersihkan sekarang ini adalah rumah baru mereka. Arkin tampak memperbaiki pintu salah satu kamar milik keluarga Jess. Tapi sepertinya dia punya niat jahat sambil memperhatikan kamar milik Nyonya Jess, Victoria. Lalu dia dikejutkan dengan kemunculan Hannah Jess yang mengagetkannya. Hannah ingin mengajaknya untuk menemaninya bermain di kamar. Arkin juga sudah akrab dengan Hannah. Saking akrabnya dia sampai menganggap Hannah adalah anaknya sendiri. Tapi kebersamaan mereka harus terganggu saat ada seekor laba-laba yang hinggap di gelas mainan milik Hannah. Hannah pun berteriak dan membuat Michael jadi penasaran apa yang sedang terjadi. Tapi Arkin mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Setelah itu Arkin pamit untuk melanjutkan pekerjaannya memperbaiki pintu yang rusak. Arkin pergi ke belakang rumah memperbaiki pintu rumah kaca. Lalu ia dikejutkan dengan beberapa tawon yang hinggap di tangan dan melihat sebuah sarang tawon yang besar di sana. Arkin memberitahukan pada anggota yang lain untuk segera membereskan sarang tawon tersebut. Saat dia lagi asik sebatang, dia lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan anak Michael yang dewasa yang bernama Jill Cash. Jill adalah anak sulung dari keluarga Jess dan yang paling bandel. Bukannya masuk lewat pintu, dia malah menggunakan tangga yang mengarah ke kamarnya supaya bisa kabur suatu hari nanti. Tapi saat sampai di kamar, dia ketahuan sama ibunya. Ternyata sore itu keluarga Jess memutuskan untuk pergi berlibur. Tapi Jill tidak ingin ikut dengan keluarganya dan memilih untuk pergi ke acara temannya. Alhasil, Jill dan ibunya beradu mulut. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Arkin diberi uang dan beberapa tambahan untuk membiayai anaknya yang seumuran dengan Hannah. Meskipun Arkin menolak, Michael tetap memaksanya. Malamnya, Arkin langsung menemui anaknya dengan membawakan boneka. Tapi tampaknya Arkin dan istrinya punya masalah. Istrinya memiliki hutang yang harus dibayar pada rentenir. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan menimpa keluarga mereka. Dalam situasi itu, istrinya Arkin akan pergi menjauh darinya supaya menghilangkan jejak dari kejaran rentenir. Arkin meminta pada istrinya untuk memberikan waktu sampai tengah malam. Sepertinya dia akan melakukan sesuatu. Setelah itu, dia menemui seseorang sambil membicarakan rencana yang akan mereka lakukan. Arkin dan orang itu tampaknya akan merampok rumah keluarga Jess, karena kebetulan keluarga itu pergi liburan. Arkin mencoba meminta bagian 50% dari hasil, tapi pria itu hanya memberikan 40%. Keputusannya hanya dua, ambil atau tidak. Tidak punya pilihan, Arkin akhirnya menerimanya. Malam itu, Arkin bersiap beraksi menuju rumah keluarga Jess. Tapi beberapa meter di depan rumah keluarga Jess, tiba-tiba dia diserang oleh seekor anjing yang merobek topengnya. Padahal Arkin tahu kalau keluarga Jess tidak punya anjing. Tapi Arkin terus melanjutkan untuk masuk ke dalam. Dengan mudahnya dia masuk lewat dapur yang anehnya tidak terkunci. Arkin sampai di kamar Victoria, karena di sanalah berangkas itu berada di balik cermin. Arkin mulai menggunakan peralatannya untuk membobol berangkas tersebut. Tapi saat dia akan memasukkan kunci, dia mendengar suara langkah kaki yang sedang menuju ke arahnya. Mau gak mau dia harus menundanya dan bersembunyi supaya tidak ketahuan. Arkin harus berhati-hati karena tampaknya orang ini bukanlah dari keluarga Jess. Dia juga menggunakan pakaian hitam dan topeng. Arkin sementara harus keluar dari rumah itu, tapi usahanya tidak mudah karena pintu yang ia masuki tadi tiba-tiba terdapat banyak lubang kunci yang membuat pintu tersebut tidak bisa dibuka.
Pria misterius itu kembali turun dan Arkin menyadari itu. Dia sementara tidak bisa keluar karena terjebak. Padahal ia harus kembali sebelum tengah malam. Arkin akhirnya kembali ke kamar Victoria dan Burnett mengambil barang berharga di berangkas. Tapi dia tiba-tiba mendengar suara teriakan yang berasal dari ventilasi. Arkin bersembunyi lalu tampak Michael Chase tersungkur dengan wajah yang babak belur. Michael melihat Arkin mengira kalau dialah yang berusaha melukainya. Arkin mencoba memberitahukan padanya kalau itu bukanlah perbuatannya. Michael yang geram mencoba mengambil tongkat golf, namun di sana ada sebuah jebakan yang membuat Michael tertarik dan terjatuh di lantai bawah. Arkin semakin yakin kalau di rumah itu dia tidak sendirian. Semua jendela sudah dipapan dan hampir tidak ada jalan keluar. Dia mencoba menghancurkan papan itu, namun di sana sudah terdapat jebakan yang membuat tangannya terluka. Arkin semakin ketakutan karena pria misterius itu menyadari keberadaan Arkin di sana. Setiap sudut ruangan di rumah itu telah diberi jebakan. Arkin akhirnya menuju ruangan basement dan melihat Michael terikat berlumuran darah. Arkin mencoba untuk membantu Michael keluar, tapi pria misterius itu masih berada di atas. Michael memberitahukan pada Arkin kalau dia harus mengambil pistolnya di dalam berangkas di dalam kamar. Dia juga memberitahukan kode berangkas pada Arkin. Tapi sebelum itu, Michael meminta Arkin untuk membantu istrinya dahulu yang berada di sebelah ruangan. Dia membuka ikatan mulut di Victoria, tapi dia tidak bisa melepaskan ikatan di matanya karena ada jebakan. Arkin meminta Victoria untuk berteriak supaya bisa mengalihkan perhatian pria misterius itu. Sementara Arkin menuju kamar Victoria untuk mengambil pistol yang berada di dalam berangkas. Arkin cepat-cepat membuka berangkas, lalu menemukan sebuah pistol dan batu rubi di dalamnya. Arkin lalu mencari peluru di laci. Dia menemukan kotaknya, tapi tidak ada isinya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari dalam lemari. Arkin melihat sebuah kotak merah besar. Saat dibuka, seorang pria tua keluar dari dalam. Pria itu adalah Larry yang kita lihat di awal video tadi. Dia mengatakan pada Arkin untuk segera pergi dari rumah itu. Pria misterius itu mengkoleksi sasarannya dan tidak berniat untuk membunuhnya. Dan yang bukan sasarannya akan dihabisi. Setelah itu Arkin kembali memasukkan Larry ke dalam kotak merah itu dan kembali ke basement untuk menolong Michael dan istrinya. Tapi di sana dia melihat Michael sudah dalam keadaan tergantung dengan usus yang keluar. Arkin menuju Victoria untuk menolongnya. Dia melepaskan ikatan, memintanya untuk tetap tenang dan tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Tapi saat dia mengikuti Arkin, dia tidak sengaja menginjak darah dan melihat suaminya sudah tewas. Alhasil, dia berteriak dan melarikan diri ke atas. Tapi dia langsung disambut pria misterius itu dengan menusuknya beberapa kali. Arkin bersembunyi sementara Victoria yang masih hidup akan disiksa oleh pria itu hingga akhirnya koit. Arkin yang mulai panik mencoba mencari jalan keluar lain. Lalu dia mendengar suara klakson mobil yang berasal dari milik Jill. Jill ternyata baru pulang bersama dengan pacarnya. Arkin berteriak pada Jill supaya tidak masuk ke dalam. Tapi sia-sia. Jill tidak mendengarnya. Sementara pria misterius itu juga menyadari kedatangan Jill di rumah. Dia bersiap untuk mengejutkan mereka dan menawannya. Jill masuk ke dalam bersama pacarnya untuk melakukan permantapan. Awalnya Jill tampak curiga dengan keadaan rumahnya. Tapi pacarnya mengalihkan dan mulai beraksi. Saat itu Jill melihat pria misterius mengawasi mereka. Jill dan pacarnya ketakutan dan bersiap kemungkinan terburuk. Pria misterius itu mulai menyerang pacarnya Jill hingga akhirnya terkena jebakan dan koit. Jill yang tertangkap sempat menelpon nomor darurat, tapi HP-nya terjatuh dan tampaknya dia akan dinikmati olehnya terlebih dahulu. Tapi Arkin mengalihkan perhatiannya dan melepaskan ikatan Jill. Tapi Jill tampak ketakutan melihat Arkin. Dia mengira kalau Arkin yang berusaha melukainya. Saking takutnya, Jill sampai tidak sadar kalau dia berada dalam zona jebakan dan akhirnya tewas. Arkin kembali mencari jalan keluar dan berhasil. Saat dia berada di luar, dia melihat Hannah meminta tolong dari dalam jendela. Arkin yang tidak tega kembali ke dalam untuk menolongnya. Tapi mereka terjebak di dalam kamar. Arkin dan Hannah akhirnya masuk ke dalam lubang yang mengarah ke basement. Hannah berhasil turun, tapi Arkin tidak sempat karena ditarik oleh pria misterius itu. Mereka akhirnya berantem, dan Arkin bahkan sempat melihat wajah pria itu.
Tapi akhirnya dia pingsan kena tonjok. Arkin diikat dan disiksa di dalam basement, sementara Hana bersembunyi dari pria itu. Tak lama setelah itu seorang polisi datang karena menerima laporan dari Jill yang sempat menelpon nomor darurat. Pria misterius itu menyadari kalau ada polisi yang datang. Dia keluar dan menghadapi polisi itu sendiri. Tapi sang polisi diserang oleh anjing milik pria itu yang akhirnya tumbang. Pria itu lalu kembali mengecek Arkin yang telah lepas dari ikatan bersama Hana. Arkin berhasil mengelabui pria itu dan menjatuhkan jebakan yang ia buat. Arkin dan Hana akhirnya berhasil kabur sampai ke jalan raya. Dia melihat rombongan polisi dan memberhentikannya tapi malah kena tabrak. Arkin dan Hana berhasil diselamatkan oleh polisi dan ambulan. Arkin juga berhasil mengamankan batu rubi yang ia curi dari berangkas. Dia meminta petugas untuk menelponkan istrinya, tapi tak lama mobilnya terguling. Dari luar, pria misterius itu ternyata masih mengejar Arkin. Arkin dimasukkan ke dalam kotak merah dan diangkut menggunakan mobil bertuliskan pembasmi hama dan serangga. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film The Collector. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.